Metode judgmental. Metode judgmental adalah peramalan yang mencakup untuk memasukkan faktor-faktor kuantitatif atau subjektif ke dalam metode peramaan. Ramalan berdasarkan penilaian atau judgmental forecast mengendalikan pada analisis input subjektif yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti survei konsumen, staf penjualan, manajer dan eksekutif, serta para ahli. Metode peramalan judgmental. Yang pertama, kurva pertumbuhan. Metode peramalan pertumbuhan menekan pada pertumbuhan jangka panjang dari variabel yang dianalisis tanpa memperhatikan teknologi. Kurva pertumbuhan menunjukkan hubungan antara waktu dengan variabel yang diamati. Yang kedua, metode Delphi. Metode Delphi adalah metode yang diperoleh dari para ahli tentang yang akan diramalkan berdasarkan teori-teori, dengan meminta pendapat dari anggota kelompok yang akan dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, penulisan skenario. Penulisan skenario adalah proses pendefinisian ketidakpastian masa datang dengan cara menulis naskah dengan lingkungan dari sebuah organisasi selama beberapa tahun mendatang. Teknologi baru, penggeseran populasi, dan perubahan permintaan konsumen adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dan disusun dalam spekulasi untuk memancing pemikiran manajemen puncak. Forecast berdasarkan pendapatan atau judgmental method. Yang pertama, pendapat salesman. Para salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah mereka masing-masing. Kemudian mereka diminta pula untuk mengestimasi tentang tingkat penjualan di daerah masing-masing di waktu mendatang. Perkiraan para salesman itu perlu diawasi karena kemungkinan ada unsur kesengajaan untuk membuat perkiraan yang lebih rendah atau underestimate, dengan harapan apabila ia menjual di atas perkiraannya ia akan mendapatkan hadiah. Yang kedua, pendapat sales manager. Perkiraan yang dikemukakan oleh para salesman perlu dipertimbangkan dengan perkiraan yang dibuat oleh kepala bagian penjualan. Sedangkan kepala bagian penjualan tentu mempunyai pertimbangan dan pandangan yang lebih luas meliputi seluruh daerah penjualan. Pada umumnya, perkiraan dapat objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Hal ini mungkin juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi atau mungkin dan pengalaman yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga, pendapat para ahli. Kadang-kadang perkiraan yang dibuat oleh salesman dan kepala bagian penjualan sangat bertentangan satu sama lain, sehingga perusahaan menganggap perlu untuk meminta pertimbangan kepada orang yang dianggap ahli. Mereka disebut sebagai konsultan. Yang keempat, survei konsumen. Apabila ketiga pendapat di atas masih kurang dirasa dapat dipertanggungjawabkan, maka biasanya diadakan penelitian langsung terhadap konsumen. Sistem informasi manajemen sistem informasi manajemen kumpulan atau dari subsistem atau bagian komponen baik fisik atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi SIM atau sistem informasi manajemen. Yang pertama, mendukung operasi bisnis, lalu mendukung pengembalian keputusan manajerial. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Peranan sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan juga membangun sumber-sumber informasi yang strategis. Selanjutnya, SIM dan masa depan peramalan. Model sistem informasi keuangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu subsistem input. Ada 3 subsistem input. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Yang kedua, subsistem audit internal. Dan yang ketiga, subsistem
juga untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi berfungsi sesuai tujuan organisasi. Nah, yang pertama adalah penetapan sasaran dan standar. Yang kedua, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar. Yang ketiga, di sini ada mendorong keberhasilan dan memperbaiki kekurangan. Nah, ada dua tujuan utama dalam pengendalian internal atas persediaan antara lain, mengamankan persediaan dan melaporkan secara tepat dalam laporan keuangan. Pengendalian persediaan harus dimulai segera setelah persediaan diterima. Laporan penerima yang sudah diberi nomor sebelumnya harus diisi oleh Departemen Penerimaan perusahaan untuk menetapkan tanggung gugat accountability awal atas persediaan. Selanjutnya yang pertama itu detektif, ditunjukkan untuk mendeteksi kesalahan atau kekeliruan yang telah terjadi. Yang kedua itu preventif atau pencegahan. Pengendalian preventif dirancang untuk mencegah kesalahan dan atau kekeliruan pencatatan, sehingga meningkatkan efisiensi dengan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk melakukan peningkatan yang mungkin dicapai. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sebuah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi pengendalian administratif seperti anggaran untuk perencanaan dan pengendalian operasi, dan pengendalian akuntansi seperti prosedur pengendalian internal mengenai pemisahan tugas orang yang menghitung kas dari tugas orang yang memiliki akses terhadap pencatatan piutang.